ada sekitar 50-an triliun lah yang dipegang oleh LQ. Korban Gus itu adalah sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah selayaknya dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Itu yang diatur dalam pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kan jadi ada dalam, benar ada dalam, mudah-mudahan. Gitu. Harap secepatnya diberikan kepastian hukum karena masyarakat butuh dana itu, uang itu harus segera dibagikan, jangan dilama-lamakan. Pada dasarnya uang mereka sendiri. Uang mereka sendiri gitu. Nggak tahu apakah ditaruh di gudang atau ditaruh di bank. Kalau di bank kan tanda tanya. Halo, kembali lagi di Quotient TV. Di video kali ini saya seperti biasa bersama dengan rekan saya Deki akan membahas atau mengulik terkait permasalahan hukum yang sedang ditangani oleh rekan saya, yaitu adalah Bang Ali Amsar, yang mana beliau ada memegang kasus yang dikuasakan oleh masyarakat kepada beliau terkait penanganan kasus Indosuria. Mungkin lebih detailnya teman-teman kita akan membahas langsung kepada beliau, gimana sih kasus Indosuria ini. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang penting dulu Bang. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih Bang, saya pengen tahu dulu nih Bang, gimana sih Bang pandangan Abang terkait kasus Indosuria ini Bang? Ya, kasus Indosuria ini kan adalah suatu big case ya, kasus yang sangat besar yang pernah terjadi sepanjang peradaban hukum Indonesia, ya kan? Karena korbannya ini diklaim paling banyak 2.000 orang. 2.000 orang Bang. 2.000 orang dari Sabang sampai Merauke, Bang. Dengan total kerugian Bang Mas sebanyak Kerugiannya 107 triliun. Mengalahkan BLBI. BLBI hanya 3 triliun. 107 triliun. Yang dikuasakan ke apa berapa orang? Yang dikuasakan ke kantor hukum LQ Indonesia Law Firm itu sekitar 300-an orang. 300 orang. 300 orang. Nah, untuk yang dikuasakan ke LQ sendiri Bang, dari korban-korban ini, dari klien-klien LQ ini berapa total kerugiannya kira-kira? Bervariasi ya, sehingga secara keseluruhan. keseluruhannya itu kebetulan saya pegang 5 orang yang terlambat waktu itu, 5 orang korban. Sisanya yang 200-an itu dipegang langsung oleh Pak Ketua, Iya, Alvin Pak Lim. Nah, mungkin detailnya dia yang lebih tahu, tapi ada sekitar 50-an triliun lah yang dipegang oleh LQ. Kerugiannya. Kalau kita coba-coba searching terkait Indosuria ini udah mempunyai kekuatan hukum tetap Bang ya. Sudah inkrah, kemudian PK ditolak gitu ya? Iya. PK pun ditolak. Tapi gimana Bang terkait korban-korban ini sudah mendapatkan hak juga? Ini kan masyarakat pada awam semua ya Bang. Sebelum kita mengulik lebih lanjut nih Bang terkait Indosuria. Indosuria ini PT bergerak di bidang apa? Ya, Indosuria ini, tapi sebelum saya jawab itu, saya jawab punya Bang Deki dulu. Oke, siap. Bang Deki tadi bilang ini sudah putusan inkrah Panggewis. Ya. Inkrah Panggewis itu adalah sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah selayaknya dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Itu yang diatur dalam pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, maka oleh sebab itu seluruh aset yang disita yang diduga adalah hasil dari kejahatan yang didakwakan terhadap Henry Surya yang sudah menjalani 18 tahun. Oh bukan, yang dalam menjalani masa penjara 18 tahun, divonis 18 tahun di Lapas Gunung Sindur di Bogor. Mudah-mudahan jadi ada dalam, benar ada dalam, mudah-mudahan. Gitu. Mana tahu nanti dia dengar cerita kita di luar. Jangan-jangan kayak yang siapa namanya waktu itu Gayus Tambunan. Ya. Diponis pajak
berapa tahun di lapas, tahu-tahu ketemu nonton tenis di Bali. Oh, yes. Nah, kami berharap Henry Surya benar di dalam gitu kan, harus bertanggung jawab. Nah, barang sitaan itu sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung dalam beberapa minggu yang lalu sudah menyatakan dalam media bahwa barang sitaan ini sudah diberikan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban di Ciracas, Jakarta Timur. Nah, oleh sebab itu kami mendatangi LPSK. Nah, kata LPSK ini dalam proses perhitungan. Nah, ini sudah hampir 1 tahun putusannya masih tahap proses perhitungan. Belum ada memberikan kepastian hukum bagi korban-korban yang menderita kerugian. Begitu. Nah, harapannya kami sebagai penasihat hukum mengatasnamakan para korban yang kami handle sendiri, ya harap secepatnya diberikan kepastian hukum karena masyarakat butuh dana itu, uang itu harus segera dibagikan, jangan dilama-lamakan. Toh pada dasarnya uang mereka sendiri. Uang mereka sendiri gitu. Kalau dalam agama yang saya anut gitu ya, itu kalau orang bekerja aja itu harus segera dibayar Sebelum keringatnya itu kering, itu artinya kan harus cepatnya, nggak boleh lama-lamakan gitu. Kembali ke yang tadi saya pertanyaan itu ya. Indosuria ini siapa ini? Apa sih sebenarnya Indosuria ini? Iya, PT ini bergerak di bidang Karena cukup sangat familiar Indosuria ini Bang bagi masyarakat secara umum ya. Apa sih Indosuria ini, di bidang apa sih dia bergerak gitu? Indosuria itu adalah salah satu grup bisnis ya, grup bisnis yang bermacam-macam di dalamnya. Sama kayak Question Group. Di sana ada kantor hukum, ada media, keuangan, ada MNC Group, di sana ada media, ada bank, ada properti, macam-macam. Nah, Indosuria itu pun adalah nama sebuah grup bisnis yang di dalamnya menaungi beberapa macam bisnis, termasuk pembiayaan juga, Inti Finance, Indosuria Inti Finance kayak leasing, koperasi simpan pinjam Indosuria. Nah, yang kami laporkan kemarin itu ada 2 koperasi simpan pinjam Indosuria dan Inti Finance, Indosuria Inti Finance, begitu. Dan ternyata yang diponis itu adalah koperasinya. Iya, koperasinya ini ternyata pendiriannya, aktanya pun bermasalah, ada beberapa yang dipalsukan gitu. Dan ternyata uang masyarakat itu berdasarkan keterangan oleh penyidik waktu itu, uang itu ternyata tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya yang diatur di dalam undang-undang koperasi. Ternyata uang ini dibelikan ke aset-aset yang menguntungkan pendirinya Henry Surya, termasuk beli tanah di Versailles, Prancis, beli kapal pesiar, dan bermacam-macam yang dibeli. Begitu. Berarti laporan polisi yang abang buat ini itu memang Henry Surya ini yang abang laporkan? Iya, para pengurus. Henry Surya pendirinya, ketuanya, ketua koperasi. Mungkin ada lagi orang yang terlibat di dalamnya selain Henry Surya itu, Bang? Ada bermacam-macam, Bang. Bermacam-macam para pengurusnya lah. Cuma yang paling bertanggung jawab kan dia, karena dia ketuanya. Yang meliputi seluruh lini tadi ya. Iya. Begitu, Bang. Jadi segala aset-asetnya itu Bang ya, yang tadi yang dibelikan itu kemudian udah disita itu. Sebagian disita. Sebagiannya sudah lenyap ditelan bumi. Iya. Maksudnya kita tidak tahu ininya. Kemana barang-barang itu. Apakah mereka sembunyikan atau memang hanya yang di daftar sitaan itulah yang hanya didapat oleh polisi. Kan harusnya udah ada sistem pencarian itu, udah terkoneksi di BPN dan macam-macam. Kalau kendaraan ada di. Disita oleh polisi itu apa aja, Bang? Yang sudah disita oleh. Yang disita itu ada sekitar 300-an benda, harta benda, Bang. Termasuk
tanah, bangunan, mobil-mobil mewah, ya kan, dan gedung-gedung yang di jajaran Tamrin itu, towernya mereka juga disita. Kemudian terkait pembagian ini Bang, kita berbicara secara normatif ya. Ini kan mereka para korban itu pada dasarnya pada awalnya mereka beri uang Ya. untuk investasi dan segala macam, Ya. untuk menyimpan di situ segala Ya. macam lah kan gitu. Nah, seperti cerita tadi, uang ini sudah diberikan ke aset-aset baik mobil mewah, kemudian gedung-gedung, kemudian apartemen barangkali dan lain-lain. Nah, secara normatif gimana sih cara pembagiannya itu Bang? Apakah itu dilelang dulu atau itu disita oleh negara melalui putusan tadi kan, melalui kejaksaan segala macam, kemudian baru dibagikan sesuai dengan barangkali gini, pokoknya saya sebagai korban, rupanya itu bisa nggak unit itu saya miliki tanpa dijual gitu, gimana sih Bang? Iya, pembagiannya itu karena barang sitaannya itu bermacam-macam tipe, baik ada uang tunai rupiah, ada uang dolar, ada berbentuk tanah dan bangunan. Nah, berdasarkan keterangan dari LPSK, untuk uang yang tunai itu sudah ready, siap dibagikan. Siap dibagikan. Cuma untuk modelnya benda dan itu harus melalui pelelangan umum untuk mendapatkan uang tunai. Iya. Ya, mungkin dibelah-belah itunya kan. Iya, berarti dalam artian Iya. ini para korban itu diberikan uang Bang ya? Diberikan Persen. uang, baru nanti proporsional sesuai kerugian dia. Iya. Cuma kan ini udah hampir 1 tahun lebih. Sampai kapan? Iya, Kapan kinerja LPSK? Apa sih yang dihitung dari LPSK ini Bang? Nah, itulah yang membuat Selama kami itu, bingung. gitu. Kami tiap bulan follow up, belum. Atau Cuma barangkali sampai dia kapan? nggak sampai gitu secara SDM-nya kurang mungkin, kan bisa minta bantuan. Gitu. Bisa. Kalau memang butuh bantuan LPSK, kami dari LP Development siap bantu. Jadi kepentingan kalian gitu. Bang. Iyalah, supaya cepat ini kan. Iya, Masyarakat tapi kan dalam diam-diam aja kondisi gitu, Bang, kan? COVID pasca COVID ini saya bisa menjamin ekonomi seluruh lapisan masyarakat itu hancur lebur. Betul. Maka oleh sebab itu uang itu jangan dibekukan di situ lah, kasih ke masyarakat biar uang itu berputar demi kemajuan ekonomi negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Kalau uang itu ada kan mereka ke pasar belanja, berputarlah ekonomi itu kan. Daya beli juga ya. Iya. Belum lagi nanti dimakan inflasi segala macam, segala bertahun-tahun. Takutnya uang itu dimakan rayap di gudangnya LPSK. Atau udah dipakai sama itu jangan lah ya. Mudah-mudahan. Jangan lah ya. Penohan itu Iya. bukan di sini. Iya, warna tahu udah dipakai untuk istri muda segala macam. Tadi Tapi kita nggak bilang tadi siapa ya. Bang, saya potong Bang. Tadi Abang bilang uang tunai itu sudah siap dibagikan. Apakah itu sudah terlaksana Bang? Nah, alasannya LPSK mereka mau mengumpulkan dulu. Oh. Mereka mau langsung gelondongan, nggak mau uangnya dulu nanti. Iya. Dengan Alasannya begitu. pertimbangan keadilan barangkali. Iya, ya udahlah gitu kan. Tapi kan walaupun mereka mempertimbangkan secara keadilan harus dibagi siapa namanya itu nggak ada diskriminatif. Yang berapa orang tadi Bang korbannya itu? Untuk LQ sendiri 200 orang. Ada 300-an. Ada 300 orang. Ya kan berarti mereka mau tidak ada tindakan diskriminatif terhadap semua korban ini. Jadi dibagikan hari ini semua dibagikan. Seperti itu barangkali kan? Iya. Tapi tentu Betul, ada. sebagai lembaga negara di sini mestinya harus Lebih harus bijaksana bijak, lah, ya. bijaksana gitu. Bijaksana. Karena kan Jangan sampai karena korban ini beda-beda kebutuhannya, ada yang butuh Betul. banget mau bayar kuliah anaknya kan macam-macam. Jangan sampai kelelayan atau segala macam dan Iya. orang-orang yang seharusnya mendapatkan memang udah sedarnya lebih haknya ya Bang. Iya, pokoknya jangan dilama-lamakan itu aja. Harusnya udah siap, jangan dilama-lamakan. Tapi dari cerita Bang itu sungguh miris sekali negeri ini untuk mencari keadilan itu Bang ya. Iya, panjang sekali. Sedangkan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, udah ingkrah pangewisde gitu kan. Masih terseok-seok masyarakat. Masih ini, terseok-seok, dan di awal pun memang terseok-seok ini perkara. Banyak sekali yang intervensi. Karena memang gigihnya LQ Development yang dipimpin oleh Pak Alvin Lim saat itu berani melakukan demonstrasi besar-besaran di Mabes Polri. Mabes Polri. Ada 3 kali demo di sana dia. Demo juga di Mahkamah Agung. Akhirnya mungkin tekanan itulah yang membuat orang tidak berani bermain-main dengan kasus ini. Akhirnya dia tegak lurus kan gitu. Tapi rupanya perjuangan bukan hanya sampai di situ. Iya. Setelah Eksekusinya pun ternyata bermasalah. Mungkin ya Pak Alvin akan lakukan lagi demo mungkin. Iya. Kalau memang LPSK malam-malamakan.
sedemikian rumit lah kalau berhadapan dengan hukum Hukum di mencari Indonesia, keadilan di iya. Indonesia kita ini. Terakhir komunikasi dengan LPSK kapan, Bang? Terakhir itu tim sebulan yang lalu. Belum juga. Belum juga. ada. Belum Masih dapat. katanya Masih proses dihitung. pelelangan dan perhitungan. perhitungan. Gitu. Jadi Bang, Sampai kapan nih perhitungan kan gitu? tim kan bulan lalu akan kunjungan ke sana. Iya. Kira-kira umpamanya kan ya sebelum kunjungan yang bulan lalu itu udah ada umpamanya 400 T, 40 M, katakanlah seperti itu. Sudah ada duit tunai, uang tunai. Setelah abang kemarin sama tim ke sana bertambah nggak kira-kira Bang? Oh, belum disampaikan. Belum disampaikan, ya. Mungkin karena tim yang lain yang turun waktu itu kan saya nggak ikut. Kedepannya mungkin saya akan turun langsung juga Iya, untuk. kan kita berhak dong mencurigai itu Bang. Iya. Karena ini penghitungan yang dihitung itu udah berapa, tinggal berapa kan kita harus ada kepastian itu, gitu. Betul. Nah, Betul. Cuma nama-nama siapa yang akan dibayar sudah diberikan oleh LPSK ke LQ National Law Firm. Nama-namanya sudah jadi resmi. semua klien dari LQ itu sudah tercatat. Sudah tercatat. Sudah tercatat. Yang belum itu bahkan kami bantu untuk isiin sendiri. Adalah angin segar namanya gitu. Iya, jadi tapi pun mungkin bisa saya tunjukkan ininya ya. Nama-nama yang akan dibagi, list yang diberikan oleh ini. Oleh OJK, oleh LPSK. Jadi mungkin bisa di zoom oleh teman-teman. Inilah nama-nama yang sudah memohonkan restitusi atas tindak pidana terdakwa Henry Surya. Ini Desember 2022 diterbitkan. Ini 22 tahun. Nah, ini klien-klien LQ. Nah, berjumlah 149 orang. 149. Cuma 2 tahun yang lalu. Iya, ini kami terus bertambah kan, karena nggak masuk ini kemarin. Kami masukkan yang belum terdaftar. Gitu. 2 tahun yang lalu nama-nama itu sudah muncul, Ya, tapi ini resmi dari LPSK sendiri. LPSK sendiri. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jalan Raya Bogor, Ciracas. Gitu. Ya, mudah-mudahan lah supaya korban juga menerima uang mereka kembali. Karena kan itu uang mereka kan yang mereka harapkan ada dinikmati di hari tuanya kan. Jadi putusan inkrahnya itu kapan waktu itu Bang? Putusan ininya? Putusannya itu sekitar ya Sampai 2022 lah Bang. 2022 udah inkrah. Sudah inkrah. Berarti nggak ada perlawanan lagi dari pihak itu ya? Nggak. Udah sampai kasasi dia, sampai PK. Sudah ya? kasasi, gitu. Tapi itu ya Bang. Tapi mungkin di dalam KUHP baru mungkin sudah diatur itu ya Bang. Yang tidak melaksanakan putusan, ada ketentuan pidananya kalau tidak salah. Ini kan kembali berbicara bukan secara individual. Kita berbicara lembaga negara, di mana lembaga negara itu dibuat memang untuk melaksanakan tugas-tugasnya seperti tadi sesuai dengan tupoksinya. Kalau berbicara tentang tidak menjalankan perintah undang-undang ini secara individu barangkali bisa kena, ya kan? Nah, tapi ini kan memang mereka nanti bisa berdalih kami tidak mempunyai infrastruktur, prasarana, kemudian SDM kami kurang segala macam, ya. Jadi sebenarnya ini yang agak nyeleneh dari negara kita itu, Pak. Ketika lembaga itu dibuat, iya kan, seakan-akan memberikan angin segar menjadi payung bagi para pencari keadilan itu, tapi mereka dalam menjalankan tupoksinya masih tersiok-siok, masih merangkak. Iya, seperti sekarang kita ini sebagai contoh aja ya, kita bercerita di yang dulu sekarang. Sekarang kan ini pembukaan CPNS nasional, iya kan Bang? Jadi udah beberapa saya bercerita dengan kawan-kawan, ini salah satu contoh ya, kawan-kawan rupanya mereka mau daftar itu sampai tanggal 6 nanti, menyediakan pendaftaran 6 CPNS. September. Rupanya ada kendala Bang, habis e-materai. Itu. Jadi itu kebijaksanaan dari pemerintah ini sebenarnya mau apa sih si pemerintah ini? Sementara ini kurang diwajibkan profesional pakai lah ya. materai, kemudian ketika mereka nggak dikasih Bang, itu dibeli materai itu, tapi nggak ada yang tersedia. Coba. Kan kita berbicara seperti itu juga LPSK itu. Lembaga itu orang disediakan. berprasangka banyak jadinya. Lembaga itu disediakan oleh negara, diperuntukkan untuk kemaslahatan masyarakatnya, tapi kok masih merangkak seperti ini? Iya.
Menurut saya seperti itu sih, nggak jauh beda lah seperti contoh yang saya sampaikan tadi gitu. Ada dua prasangka. Kalau kita prasangka buruknya memang benar-benar habis kan materainya. Cuma kalau prasangka buruknya jangan-jangan udah by design. By design bisa jadi orang-orang mereka yang dibulukan masuk, setelah itu udah oke semua, habiskan materainya. Bisa jadi. Tapi kan gini bang, kalau kita berprasangka buruk, habis baterai ini nggak menjadi alasan bang. Harusnya. Nggak menjadi alasan. Harus cari solusi. Sudah ada regulasi yang mengharuskan setiap orang yang mau melamar jadi CPNS itu harus pakai e-materai. Ketika orang mau beli e-materai habis. Itu kan regulasi ini abal-abalan gitu. Dan ya itulah, dari situ aja terlalu maruk negara ini mencari uang ke rakyatnya. Itu kan ngambil monopoli ya. Ngambil ini juga, ngambil pajak kan itu dia. Itu di negeri Konoha ya. Apa? Di negeri kita yang tercinta ini. Indonesia Raya dong. Indonesia Raya. Hidup Indonesia. Jadi kembali ke Indosuria tadi bang. Kira-kira apa sih bang desakan-desakan yang sering abang dengar sebagai lawyer dari para korban itu yang menjadi apa namanya itu? Lawyer ini kan sebagai suara yang tidak mampu berbicara, kan gitu. Iya. Kemudian power yang tidak punya power gitu. Apa sih kira-kira yang mereka sering bisik-bisikkan ke abang gitu? Apa sih harapan dari mereka gitu? Iya, di grup korban para nasabah Indosuria itu kami ada grup WhatsApp-nya. Di sana itu ada ratusan masyarakat Korban di situ semua ya. dan mereka hampir setiap hari bertanya kapan uang kami kembali. Saya mau jawab apa? Saya bisa bayangkan betapa stresnya bang mau jawab. Iya. Apa alasannya gitu ya? Alasan. Kalau saya yang punya otoriti itu akan saya kasih. Cuma saya bukan kepala LPSK. Atau punya talangan barangkali gitu. Iya. Harusnya ini jadi concern bagi LPSK karena ini untuk hajat hidup orang banyak. Dan para supervisi ya yang mengawasi lembaga pemerintahan seperti Komisi 3 dan Kementerian Hukum yang menaungi itu, Polhukam, Bapak Presiden harus mengawasi kinerja para penegak hukum, khususnya LPSK Kejagung. Begitu. Barangkali ini menjadi catatan penting lah untuk perbaikan ke depannya bang ya. Iya, kalau memang nggak sanggup ketua LPSK-nya gantilah. Ganti betul. Ganti, saya siap. Iya. Nanti kita masuk ke proposal bang. Iya. Siap bang ya? Iya siap. Domain saya karena memang ya itu bidang hukum bidang saya. Betul. Sesuai lah bang. Kalau di bidang yang lain pertanian, Kementerian Pertanian saya nggak sanggup. Sanggup bang ya. LPSK, Insya Allah ya. Karena saya berdisiplin ilmu hukum, latar belakang disiplin hukum, ya sanggup. Nggak jauh berbeda kita. Iya, melaksanakan dua situ. Berarti nanti bisa Gitu, bagi-bagi. iya. Iya barangkali itu bang. Kita harus bersinergi antara LQ Indonesia Law Firm dan betul bang. jangan agak senggol-senggolan. Harus bersinergi demi tujuan yang baik kan. Kemaslahatan umat, kemaslahatan demi misi kebangsaan gitu. Iya. Dan misi keumatan gitu. Betul. Kalau masyarakat nerima uang itu, saya yakin ekonomi Indonesia akan semakin baik. Betul. Karena akan mereka ke mall akan ramai lagi, pasar-pasar akan ramai lagi. Ada perputaran uang. Ini uang mau diputar gimana sementara ketua LPSK tahan uangnya di sana. Nggak tahu apakah ditaruh di gudang atau ditaruh di bank. Kalau di bank kan tanda tanya. Ada tiap tahun kan ada penambahan deposito. Iya. Nah itu uang deposito syukur-syukur nanti ke korban juga kan. Tapi mudah-mudahan jangan sampai nanti. Jangan ditilep juga nanti. Itu dia. Sampai istri pula segala macam ya kan. Iya. Tapi nggak seperti itu si Bapak LPSK. Cukuplah ketua KPU melakukan asusila. Jangan lembaga negara yang lain. Malu-maluin itu. Rusak moralnya. Betul. Padahal tadi kata ahli hukum itu kan. Ahli hukum dari Prancis atau apa yang berkata yang tadi bahwa moral is the betul. foundation principle of law. Yang pernah sama. Itu moral dulu, penegak hukum moral itu harus diperbaiki. Kalau para penegak hukum itu moralnya rusak ya kayak ketua KPU itulah. Rusaklah. Mungkin ada pesan-pesan lagi bang yang mau disampaikan mungkin ke ya harapan saya kepastian itu dari LPSK harus segera dilaksanakan. Bikinlah time waktunya. Jangan diulur-ulur nggak ada waktu. Kasih waktu lah.
kapan diselesaikan, biar masyarakat pun menunggu jelas dan siap-siap. Karena masyarakat ini bukan masyarakat yang menunggu bansos gitu. Iya. Kasih waktu dong. Ini 2 tahun dari 2022. Kasih waktu 6 bulan lagi, bulan segini nanti selesai gitu kan. Betul. Enak dengarnya gitu kan. Kita pun siap-siap kan gitu. Penampungan gitu. Kita pun bisa berani jawab. seperti Iya, itu. kita pun Ya. berani jawab di grup para. Ini ada grupnya, Bang. Jadi keresahan itu bisa lagi Iya. diisi, gitu. Ini grup Indosuria, saya nggak bohong, LQ Indonesia. 194 anggota korban. Ini tiap hari Bang nanya, Bang, gimana Pak? Udah ini belum? Gak kasihan ini ketua LPSK ngeliat para masyarakat ini gitu, udah tua-tua di dalam. Gitu. Sangat prihatin sekali ya Pak. Iya, itulah. Begitu harapan saya, harus segera dilakukan. Ini pesannya terkhusus kepada kepala BPSK, ketua ya. Ketua LPSK. Ketua LPSK. Karena bolanya udah di dia. Nah. Barang sitaan udah diberikan ke dia semua. Iya. Tinggal dia mau Atau melaksanakan atau perlu enggak. disebut namanya Bang biar lebih jelas. Namanya Bapak saya lupa namanya, kan tengah diganti kan. Gitu. oke. Cuma harus dievaluasi. Betul Bang. Harus dievaluasi. Kalau kita Tingkatnya. ingin perbaikan. Iya. Kalau enggak nanti nggak maju-maju negara kita ini. Iya. Masa ini doang nih nggak Pesan bisa. Abang ke ini Bang, presiden terpilih nanti Pak Prabowo. Pesan. Kalau pesan saya ya itu aja, penegakan hukum di Indonesia harus diperbaiki. Betul. Kalau Indonesia ini maju. Bukan kekuatan militer, Betul. bukan kekuatan apa cara ekonomi gimana, penegakan hukum itu number one menurut saya.